Halo, perkenalkan saya Cahaya Anugrah, saya dari kelas 643F07. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank BCA dan IQ13 teknologi ini dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, di sini ada identifikasi masalah IQ13. Nah, produk IQ13 ini menghadapi beberapa permasalahan utama yang berhubungan dengan kualitas pelayanan dan dinamika pasar. Pelayanan yang diberikan perusahaan masih belum sepenuhnya memenuhi harapan pelanggan dan dealer, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun konsistensi. Dan selain itu, proses pengiriman dan penanganan keluhan belum berjalan semaksimal mungkin, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap sebuah produk. Nah, IQ13 ini juga berhadapan dengan persaingan pasar smartphone yang semakin kuat dan ketat, terutama dari kompetitor yang menawarkan harga dan fitur bersaing. Ketidakmampuan mencapai target penjualan menjadi salah satu indikator bahwa strategi pelayanan dan hubungan dengan pelanggan belum berjalan efektif. Nah, dan secara keseluruhan, masalah utama terletak pada kualitas pelayanan yang belum optimal, persaingan pasar yang kuat, dan dukungan operasional yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan penjualan IQ13. Nah, dan selanjutnya di sini ada prinsip KRM IQ13. Nah, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pelayanan yang konsistensi dapat dipercaya, memberikan responan yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan dan pertanyaan atau keluhan pelanggan, memahami kebutuhan preferensi dan harapan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan penggunaan IQ13 ini. Nah, dan menjalin hubungan yang baik dengan dealer dan mitra distribusi sebagai dari pengelolaan hubungan pelanggan secara menyeluruh, menyedia menyediakan jaminan, keamanan, dan kepastian layanan dalam proses pengiriman garansi dan menangankan kerusakannya, dan memberikan perhatian dan empati kepada pelanggan untuk menciptakan pengalaman layanan yang nyaman dan harmonis, meningkatkan profesionalitas pelayan terhadap sikap ramah, penampilan rapi, dan kenyamanan fasilitas layanan. Memastikan konsistensi pelayanan agar pelanggan memiliki pengalaman positif yang berulang saat berintegrasi dengan produk maupun perusahaan. Menggunakan pelayanan sebagai nilai tambahan untuk memenangkan persaingan yang memperkuat loyalitas penggunaan IQ13. Nah, selanjutnya tindakan konkret. Nah, di sini ada pengiriman barang tepat waktu. Barang dikirim sesuai jadwal dan sesuai dengan orderan pelanggan, jenis, warna, ataupun tipenya. Nah, ada responan cepat dan tanggapan dari karyawan. Dan karyawan cepat membantu menanggapi pertanyaan dan penyelesaian keluhan pelanggan. Memberikan jaminan jika terjadi masalah dalam pengiriman. Dan ada proses klaim atau tanggung jawab bersama ekspedisi jika barang hilang maupun rusak. Memberikan perhatian yang sama kepada semua pelanggan. Semua pelanggan mendapatkan pelayanan yang setara dan diskriminasi. Menampilkan pelayanan profesional, karyawan tampil sopan, rapi, ramah, dan memberikan kenyamanan di ruangan pelanggan. Nah, selanjutnya meningkatkan kualitas produk dan layanan IQ13. Nah, di sini ada menjaga ketepatan pengiriman sehingga produk tiba tepat waktu dan sesuai pesanan klien atau nasabah, meningkatkan responan cepat kepada karyawan dalam menangani permintaan informasi dan keluhan pelanggan, memberikan jaminan produk apabila terjadi keseluruhan kerusakan atau kehilangan selama pengiriman, memberikan perhatian yang sama kepada seluruh pelanggan tanpa membedakan level pembeliannya. Memperbaiki profesionalisme layanan seperti sikap ramah, penampilan rapi, dan ruang pelayanan yang nyaman. Nah, menyediakan informasi produk yang akurat, terutama tentang fitur dan spesifikasi IQ13. Melakukan evaluasi layanan secara berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Nah, selanjutnya identifikasi masalah Bank BCA. Nah, Bank BCA menghadapi beberapa masalah terkait upaya mempertahankan kepuasan dan loyalitas nasabah. Tantangan pertama adalah tingginya ekspektasi nasabah terhadap kecepatan dan ketepatan, kemudahan, dan keamanan layanan, sehingga sedikit penurunan kualitas dapat langsung memengaruhi tingkat kepuasan. Nah, dan selain itu, pesaing industri perbankan yang semakin ketat dan menurut Bank Sentral Asia ini untuk terus menciptakan nilai lebih besar agar tetap unggul di tengah banyaknya pihak bank-bank lainnya. Nah,
Dan Bank Sentral Asia ini juga harus melakukan inovasi digital secara berkelanjutan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan nasabah modern yang semakin hari bergantung pada layanan digital. Nah, dan tantangannya menjaga konsistensi kualitas pelayanan di seluruh kanal, baik di kantor cabang, sales center, maupun platform digital. Nah, risiko ketidakpuasan dan penyebaran ulasan negatif juga menjadi masalah penting jika kualitas layanan tidak terjaga. Dan selain itu, Bank Sentral Asia perlu memperkuat hubungan jangka panjang dengan nasabah dengan jumlah pelanggan yang sangat besar, serta meningkatkan optimalisasi strategi pemasaran digital agar tetap kompetitif di era digital yang sangat amat war di era sekarang ini. Nah, dan secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini mencerminkan kepentingan upaya berkelanjutan Bank Sentral Asia dalam mempertahankan kualitas pelayanan di loyalitas nasabah. Nah, penanganan keluhan pelanggan. Menangani keluhan dengan cepat dan tepat, mempermudah akses komunikasi bagi nasabah, membuka berbagai jalur komunikasi seperti cabang fisik, call center, email, serta media sosial untuk memudahkan nasabah menyampaikan keluhan dan pertanyaannya dan mengembangkan hubungan jangka panjang dengan nasabah, Bank BCA mengelola keluhan tidak hanya untuk menyediakan masalah pada saat itu, tetapi juga memperkuat hubungan dan meningkatkan kepercayaan jangka panjang bagi nasabah, mengutamakan kenyamanan dan rasa aman nasabah dalam menangani keluhan. Nah, Bank BCA ini memastikan nasabah mendapatkan kepastian keamanan bertransaksi dan kenyamanan selama menggunakan Bank Sentral Asia. Nah, dan selanjutnya mengutamakan kenyamanan dan rasa aman bagi nasabah. Dalam menangani keluhan, Bank Sentral Asia memastikan nasabah mendapatkan kepastian keamanan transaksi dan kenyamanan selama menggunakan layanan Bank BCA, melibatkan karyawan yang kompeten dan teliti. Pegawai dibekali pelatihan pelayanan prima agar mampu menangani keluhan secara sopan, efisien, dan sesuai standar perbankan. Nah, pemecahan masalah meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan layanan yang sangat amat cepat dan tepat kepada pelanggan dan konsistensi untuk mengurangi potensi ketidakpuasan nasabah. Mengembangkan inovasi digital seperti layanan mobile banking untuk mempermudah transaksi dan menyesuaikan kebutuhan nasabah semakin hari semakin modern. Dan memperluas seluruh komunikasi termasuk di cabang center dan di media digital agar nasabah lebih mudah menyampaikan keluhan dan memperoleh solusi. Memperkuat hubungan jangka panjang dengan nasabah melalui program loyalitas dan layanan yang berorientasi pada kenyamanan serta kepercayaan pelanggan. Mengoptimalkan permasalahan digital sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing dan menjaga kedekatan dengan nasabah di tengah persaingan perbankan yang sangat amat ketat ini. Nah, selanjutnya faktor mempengaruhi. Nah, inovasi produk dan layanan, terutama melalui pengembangan layanan digital seperti mobile banking untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus-menerus berkembang. Kualitas pelayanan yang mencakup kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kemampuan penyelesaian keluhan secara profesional. Dan komunikasi yang efektif melalui berbagai seluruh seperti cabang sales center, email, dan media sosial untuk menyampaikan informasi yang menerima umpan balik. Hubungan jangka panjang dengan nasabah yang dibangun melalui program loyalitas, layanan, bernilai tambahan, dan perhatian terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, pemasaran digital yang membantu BCA menjangkau nasabah secara lebih luas dan membangun citra sebagai bank yang modern dan responsif, reputasi dan kekuatan merek yang menjadikan BCA dikenal sebagai bank yang aman, terpercaya, dan inovatif di mata masyarakat. Nah, dan kepuasan dan loyalitas nasabah yang memengaruhi berkelanjutan hubungan antara bank dan pelanggan, serta berdampak langsung pada pertumbuhan Bank Sentral Asia. Nah, selanjutnya langkah-langkah konkret. Nah, Bank BCA menerapkan serangkaian langkah konkret untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah yang tercermin jelas dalam strategi pemasaran dan pelayanan yang dikemukakan di dalam jurnal ini. Nah, dan Bank Sentral Asia terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif, terutama melalui pemanfaatan aplikasi BCA Mobile dan berbagai fitur digital yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, dan sehingga mampu menjawab kebutuhan nasabah modern yang semakin dinamis. Dan selain inovasi, produk BCA juga berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan dengan menyediakan layanan yang cepat, tepat,
cepat dan responsif, didukung oleh karyawan yang dilatih untuk memberikan pelayanan ramah dan profesional. Nah, dan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan, Bank Sentral Asia memaksimalkan berbagai saluran komunikasi mulai dari cabang fisik, call center, hingga media sosial lainnya, dengan tujuan menciptakan interaksi yang menawarkan manfaat eksklusif dan sekaligus menjadikan umpan balik nasabah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada layanan dan produk yang disediakan. Dan lebih jauh, Bank Sentral Asia mengoptimalkan strategi pemasaran digital melalui media sosial, konten informatif, dan iklan digital. Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kedekatan dengan masyarakat, secara keseluruhan langkah-langkah konkret ini menunjukkan komitmen BCA dalam menciptakan pengalaman layanan yang aman, nyaman, dan bernilai tinggi bagi nasabah. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan strategi peningkatan kepuasan dan persamaannya. Nah, di sini ada hmm, transactional relation melalui layanan purna jual. Nah, relasional jangka panjang, kepercayaan, dan keamanan. Kedua pihak berusaha mempertahankan loyalitas pelanggan. Dan selanjutnya, kualitas produk dan kecepatan layanan, keamanan dana, dan penjelasan informasi. Keduanya mengandalkan empati dan respon yang sangat amat cepat, memantau keluhan produk, mencatat preferensi pelanggan dan personalisasi pelanggan, mengelola komunikasi, edukasi, dan kepercayaan nasabah. Nah, dan keduanya ini menekankan pentingnya pengikisan hubungan dengan pelanggan atau nasabah. Customer satisfaction dan service quality, relationship, marketing, trust theory. Semua berakar pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya dan pelanggan percaya kualitas produk dan merekomendasikan merek. Nasabah merasa aman dan terus menggunakan layanan Bank Sentral Asia. Nah, dan kepercayaan ini pelanggan terhadap kualitas produk dan keamanan, layanan mendorong pelanggan untuk tetap loyal serta merekomendasikan kepada orang-orang lain gitu. Nah, selanjutnya kesimpulannya yaitu ini IQ 13 menekankan kualitas produk atau performa yang didukung kualitas pelayanan yang handal. Dan Bank Sentral Asia menekankan kualitas layanan, jasa, dan keamanan yang mendorong penggunaan layanan terus-menerus. Gitu. Sekian, terima kasih.